saya Iska. Halo, nama aku Nadia. Hai, nama aku Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan menjelaskan materi mengenai rotasi. Simak penjelasan berikut ya. penjelasan yang pertama, pengertian rotasi. Rotasi matematika adalah perpindahan suatu titik pada bidang geometri dengan cara memutar sejauh sudut alfa terhadap titik tertentu. Perputaran titik-titik tersebut bisa searah dengan putaran jarum jam dan bisa berlawanan dengan putaran jarum jam. Itulah mengapa pada rotasi berlaku perjanjian tanda sudut. Sudut rotasi akan bertanda negatif jika putaran titiknya searah dengan putaran jarum jam. Sebaliknya, sudut rotasi akan bertanda positif jika arah putaran titiknya berlawanan dengan putaran jarum jam. Penjelasan yang kedua ialah faktor yang mempengaruhi rotasi. Hasil akhir atau bayangan yang dihasilkan pada peristiwa rotasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor rotasi ada 3. Yang pertama ialah titik pusat rotasi. Adalah suatu titik yang menjadi acuan pergerakan putaran dari titik awal hingga titik akhir. Contoh titik pusat rotasi adalah menjadikan 2. Yang pertama ialah titik 0,0 dan yang kedua adalah titik A, B. Dan yang kedua ialah faktor sudut rotasi. Pada translasi, besar sudut rotasi ini bisa dianalogikan sebagai jumlah pergeseran suatu bangun atau titik. Dan yang ketiga ialah faktor arah rotasi. Arah rotasi menunjukkan arah putaran titik atau bangun. Contohnya yang pertama ialah alfa sama dengan 90 derajat, artinya suatu titik diputar sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah arus jam. Dan yang kedua ialah alfa sama dengan min 90 derajat, artinya suatu titik diputar sejauh 90 derajat searah dengan arah putaran jarum jam. Penjelasan yang ketiga yaitu jenis-jenis rotasi. Jenis-jenis rotasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rotasi 90 derajat. Ada 2. Yang pertama rotasi 90 derajat searah jarum jam. Menghitung titik X, Y menjadi Y, min X. Yang kedua rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Mengubah titik X, Y menjadi min Y, X. Yang kedua yaitu rotasi 180 derajat. Ada 2. Yang pertama, pada rotasi 180 derajat, baik searah maupun berlawanan arah jarum jam, titik X, Y berubah menjadi min X, min Y. Yang kedua, rotasi 180 derajat sering disebut juga sebagai pencerminan ganda karena memiliki efek serupa. Yang ketiga yaitu rotasi 270 derajat. Ada 3. Yang pertama yaitu rotasi 270 derajat searah jarum jam, mengubah titik X, Y menjadi min Y, X. Yang kedua, rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam, mengubah titik X, Y menjadi Y, min X. Yang ketiga, perhatikan bahwa rotasi 270 derajat berlawanan arah sama dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Yang keempat, yaitu rotasi 360 derajat. Rotasi 360 derajat mengembalikan objek ke posisi awal titik X, Y menjadi X, Y. Untuk penjelasan yang keempat, kami akan menjelaskan tentang contoh rotasi dengan titik pusat 0,0 dengan bangun ruang persegi. Untuk titik A-nya yaitu 1,2, B-nya 1,4, C-nya 3,2, D-nya 3,4. Dengan titik pusat 0,0. Untuk petanya yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus X aksen, Y aksen sama dengan cos theta. Karena kita memilih tetanya yaitu 90, jadi kita tulis 90 derajat. Selanjutnya sin theta, karena tetanya memilih 90 derajat jadi tulis 90 derajat. Min sin tetanya yaitu 90 derajat jadi tulis 90 derajat. Cos tetanya 90 derajat. X, Y. Untuk cos 90 derajat yaitu tetanya 0. Sin 90 derajat yaitu 1. Min sin 90 derajat yaitu min 1. Cos 90 derajat yaitu 0.
X, Y-nya kita diambil dari titik A, yaitu X-nya 1, Y-nya 2. Sama dengan di bawahnya 0 dikali 1 ditambah min 1 dikali 2. Terus yang selanjutnya yaitu 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 2. Sama dengan 0 kali 1 yaitu 0 ditambah min 1 dikali 2 yaitu min 2. 1 dikali 1 yaitu 1, 0 dikali 2 yaitu 0. Sama dengan 0 ditambah min 2 yaitu min 2. 1 tambah 0 yaitu 1. Jadi titik A aksen yaitu min 2,1. Yang kedua, kita mencari B aksen. Cos 90 derajat sama dengan 0. Sin 90 derajat sama dengan 1. Min sin 90 derajat sama dengan min 1. Cos 90 derajat sama dengan 0. XY kita ambil dari B 1,4. Sama dengan 0 dikali 1 ditambah min 1 kali 4. 1 kali 1 ditambah 0 kali 4. Sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0 ditambah min 1 kali 4 min 4. 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 0 kali 4 sama dengan 0. 0 tambah min 4 sama dengan min 4. 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya B aksen sama dengan min 4,1. Untuk titik C, X-nya 3, Y-nya 2. Sama dengan 0 kali 3 ditambah min 1 kali 2. Di bawahnya 1 kali 3 ditambah 0 kali 2 sama dengan 0 ditambah min 2. Di bawahnya 3 ditambah 0 sama dengan min 2 per 3. C aksen sama dengan min 2,3. Titik yang D yaitu 3,4. X-nya diisi dengan 3, Y-nya diisi dengan 4. Sama dengan 0 dikali 3 ditambah min 1 dikali 4. 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4. Dikurung. Hasilnya sama dengan 0 dikali 3 yaitu 0 ditambah min 1 dikali 4 yaitu min 4. 1 dikali 3 yaitu 3 ditambah 0 dikali 4 yaitu 0. Dikurung. Hasil di bawahnya sama dengan 0 ditambah min 4 yaitu min 4. 3 ditambah 0 yaitu 3. Jadi hasilnya D aksen yaitu min 4,3. Gambar yang pertama, kita akan menggambarkan sudut asli rotasi. Untuk titik A 1,2 dan untuk titik B 1,4. Untuk titik C 3,2 dan untuk titik terakhir yaitu D 3,4. Setelah itu, kita akan menggabungkan titik-titik tersebut sehingga menghasilkan bentuk persegi. Tidak lupa juga di setiap titiknya kita mengisi tiap titik sudut dengan huruf A, B, C, D. Untuk gambar kedua, kita akan menggambarkan hasil bayangan dari rotasi. Untuk A aksen titiknya min 2,1 dan untuk B aksen yaitu titiknya min 4,1. C aksen sama dengan min 2,3. Dan yang terakhir untuk D aksen sama dengan min 4,3. Dan langkah yang kedua ialah kita harus menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menghasilkan bentuk persegi.
Lalu kita menambahkan A aksen kepada titik tersebut dan B aksen, C aksen, dan D aksen. Hasil akhir dari bayangan rotasi ialah seperti ini. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai materi rotasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.